Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini kakak beri tema hidup di dalam kasih. Tadi kita sudah baca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan. Karena oleh kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia rela untuk memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Jadi Tuhan hanya mau kita merespon kasihnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita hidup dalam kasih dan mau menerapkan kasih itu kepada orang lain. Jangan hanya kita mengasihi diri sendiri, tetapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Dia rela untuk berkorban untuk setiap manusia. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau apapun itu, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Coba kalau kita melakukan kesalahan, kita datang kepada manusia, di situ pasti manusia tidak akan menerima kita, tidak mau memaafkan kita. Tetapi di situ mereka semakin membenci kita, mereka tidak mau menerima kita. Jadi kita harus mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi hidup kita. Jadi kita sebagai makhluk sosial, yaitu manusia, kita hidup di dalam kasih ketika kita dalam lingkungan, ketika kita sebagai orang-orang Kristen, di tetangga atau situasi di sekitar kita adalah orang-orang Islam atau apapun itu. Ketika kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengasihi orang lain tanpa kita melihat dia itu agama apa atau dari suku mana. Kita jangan melihat hal itu, tetapi kita sudah diajarkan oleh Tuhan untuk memiliki hati kasih, dan kita mau mengasihi orang lain tanpa kita melihat dia dari agama mana atau suku mana, karena Tuhan Dia sendiri yang mengasihi hidup kita. Jadi kita juga menerapkan itu kepada orang lain. Jadi semua orang Kristen dari anak-anak sampai orang dewasa dapat dengan mudah berbicara tentang kasih. Walaupun kenyataannya kehidupan Kristen kita seringkali bertentangan dengan kasih. Kenapa dikatakan bertentangan dengan kasih? Karena ketika kita disuruh untuk mengucapkan, pasti kita semua orang bisa untuk mengucapkan kata kasih, tetapi disuruh untuk melakukan itu sangat sulit bagi kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, dan kita mau menerapkan kepada orang lain. Jadi ada sebagai orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, maka ia sudah hidup di dalam kasih. Itu sangat salah. Jadi ketika kita hidup di satu lingkungan dan kita merasa bahwa kita tidak memiliki masalah dengan orang lain, itu kita merasa bahwa kita sudah memiliki hati kasih. Bukan. Tetapi ketika kita hidup di satu lingkungan, kita harus beradaptasi, dan kita mau menerapkan kasih itu sebagai orang-orang Kristen. Kita mau menerapkan kepada orang-orang yang ada di lingkungan situ. Jadi namun lewat bacaan hari ini kita belajar dari kisah Paulus tentang bagaimana cara seorang Kristen hidup di dalam kasih. Jadi pada pagi hari ini kita belajar ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan, yaitu yang pertama, jangan dengan pura-pura atau munafik saling mengasihi di antara saudara. Jadi kita mau mengasihi orang, jangan hanya berpura-pura. Karena kita mau mengasihi, jangan kita melihat bahwa ketika saya mengasihi dia, saya membantu dia, apakah dia mau membalas kebaikan saya atau tidak. Jangan memikirkan hal itu. Yang kedua, mendahului dalam memberi hormat, membantu orang-orang yang berkekurangan. Jadi kita hidup dalam lingkungan, kita sebagai manusia, kita dalam makhluk sosial yang memiliki hati kasih. Kita harus membantu orang yang berkekurangan atau membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga, memberi tumpangan yang bersukacita dengan orang yang bersukacita. Yang keempat, menangis dengan orang yang menangis. Yang kelima, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang keenam, tidak menganggap diri pandai dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Itu yang harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita mau menerapkan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita harus hidup di dalam kasih dengan semua orang. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini.